Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Pertiwi, NIM 21060064, Program Studi Ekonomi Pembangunan. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Ekonometrika, bab 11 terkait heteroskedastisitas. Adapun pada materi ini saya akan menjelaskan terkait apa saja sifat ilmiah dari heteroskedastisitas sendiri, apa saja konsekuensi dari kedastisitas ini, dan bagaimana cara mendeteksi heteroskedastisitas, serta langkah-langkah perbaikan apa yang dapat ditempuh ketika terjadi masalah heteroskedastisitas. Yang pertama yaitu sifat alamiah dari heteroskedastisitas. Sebelumnya, adapun definisi dari heteroskedastisitas ini adalah suatu kondisi ketika tidak terwujudnya asumsi kritis pada CLRM. Yaitu ketika faktor gangguan memiliki varians yang sama. Adapun persamaan dari kedastisitas ini sendiri yaitu faktor gangguan dari UI kuadrat sama dengan varians kuadrat, dengan I itu adalah sejumlah berapa N. Adapun cara untuk membedakan mana yang heteroskedastisitas dan mana yang homoskedastisitas yaitu dengan mengasumsikan dua variabel, misalnya YI sama dengan beta 1 ditambah beta 2 ditambah I, dan dimisalkan saja Y adalah tabungan dan X adalah pendapatan. Maka akan terdapat dua kesimpulan, yaitu varians tabungan akan sama pada setiap level pendapatan, dan pendapatan yang lebih tinggi secara rata-rata cenderung akan melakukan tabungan yang lebih banyak. Adapun alasan mengapa variansnya ini bisa bervariasi. Yang pertama yaitu karena mengikuti model belajar dari kesalahan. Bisa dikatakan jumlah kesalahannya itu konsisten dari waktu ke waktu. Misalnya seperti semakin banyaknya jumlah jan yang digunakan untuk berlatih mengetik, atau jumlah rata-rata kesalahan pengetikan, dan nilai-nilai varians lainnya. Jadi varians ini akan sama karena mengikuti model belajar dari kesalahan. Akan sama dan seiring menurun. Alasan yang kedua, kenapa varians UI ini bisa bervariasi, yaitu seiring dengan meningkatnya pendapatan, maka ketika konsumen memiliki lebih banyak income, maka jangkauan yang bisa dibelinya itu, yang bisa dikonsumsinya itu akan lebih banyak, sehingga mereka juga berkemungkinan akan menabung lebih banyak, dan lebih banyak pilihan yang dapat mereka ambil, lebih besar keuntungan yang bisa mereka peroleh, sehingga mereka bisa memilih lebih banyak pilihan. Alasan ketiga yaitu seiring dengan teknik pengumpulan data yang semakin baik, maka varians ini juga akan semakin menurun. Jadi misalnya ketika bank memiliki alat pengolahan data
maka kesalahan yang terjadi akan semakin sedikit. Alasan yang keempat yaitu heteroskedastisitas juga dapat timbul dari hasil keberadaan pencilan. Pencilan ini adalah observasi yang sangat berbeda, baik itu kecil ataupun terlihat besar, yang hubungannya dengan observasi pada sampel. Ini maksudnya itu ketika ada satu observasi yang dapat mengubah secara substansial dari hasil regresi. Jadi ketika satu sampel ini dihilangkan, maka dapat mempengaruhi hasil keseluruhan dari hasil regresi. Itu salah satu penyebab heteroskedastisitas. Adapun alasan terakhir yaitu munculnya kedastisitas karena adanya pelanggaran. Karena heteroskedastisitas ini terjadi ketika ada suatu fakta penting yang terdapat dalam model variabel ini dan dihilangkan. Itulah kebanyakan penyebab dari heteroskedastisitas. Adapun penyebab yang selanjutnya yaitu slackness atau kecondongan kemiringan. Ketika terjadi suatu kecondongan kemiringan dalam suatu distribusi regresi pada model, maka akan terjadi heteroskedastisitas. Contohnya seperti variabel pendapatan, kekayaan, ataupun pendidikan. Karena faktor variabel-variabel seperti ini tuh tidak merata, bisa jadi tinggi di suatu bidang, tinggi di suatu wilayah dan tidak begitu tinggi di wilayah lain. Dan faktor terjadinya heteroskedastisitas ini yang terakhir yaitu seperti yang dikemukakan oleh David Henry. Heteroskedastisitas ini muncul pertama karena transformasi data yang salah. Misalnya pada transformasi rasio atau pada penurunan pertamanya itu ada terjadi salah pengoperasian, maka akan terjadi heteroskedastisitas. Atau yang kedua, bentuk fungsi yang salah. Misalnya faktor linear, model linear dengan log linear, maka akan menghasilkan suatu heteroskedastisitas. Dan masalah heteroskedastisitas ini dapat ditemukan pada data cross section dan sedikit ditemukan pada data time series. Karena pada data cross section ini cenderung biasanya menghadapi anggota populasi dalam satu waktu tertentu. Dan anggota-anggota ini mungkin saja memiliki ukuran-ukuran berbeda, seperti perusahaan, maka ada perusahaan kecil, ada perusahaan menengah, dan ada perusahaan besar. Seperti pendapatan, ada rendah, tinggi, ataupun sedang. Maka inilah yang menyebabkan heteroskedastisitas. Selanjutnya yaitu terkait dengan estimasi OLS pada keberadaan heteroskedastisitas. Baiklah, terkait estimasi OLS pada keberadaan heteroskedastisitas ini yaitu estimator OLS atau ordinary least square
dan nilai variansnya itu memiliki kondisi heteroskedastisitas ketika menganggap persamaan di awal. E fungsi dari UI sama dengan varians kuadrat. Ketika sudah diformulasikan ke dalam model, maka dapat disimpulkan bahwa varians dari I kuadrat sama dengan varians dari varians kuadrat untuk setiap I. Maka formula ini akan identik seperti itu. Alasannya itu karena beta 2 dalam persamaan ini adalah estimator terbalik, linear dan tidak bias ketika menggunakan asumsi model klasik. Untuk membuktikan apakah beta 2 ini linear atau tidak, itu dapat dengan melihat faktor gangguannya. Perlu diketahui bahwa beta 2 ini adalah estimator yang konsisten terlepas dari masalah heteroskedastisitas ini. Artinya itu seiring meningkatnya ukuran sampel bahkan menjadi tak terhingga, beta 2 ini dapat mengerucut hingga pada nilai sebenarnya. Apalagi ketika model dalam kondisi tertentu atau kondisi reguler, maka dapat ditemukan beta 2 nya ini pada posisi terdistribusi secara normal dan asimptotik. Adapun yang ketiga yaitu metode GLS atau Generalized Least Square. Sebenarnya terdapat keragaman pada pendapatan di kelas pekerja, dan ketika kita meregresikan kompensasi setiap pekerja terhadap ukuran jumlah pekerja, maka kita akan menemukan bahwa populasi dari keragaman akan lebih tinggi daripada bobot populasi. Karena pada metode OLS tidak dapat melakukan demikian, maka dari itu munculnya metode GLS ini. Yang mana mengambil informasi secara eksplisit dan mampu memproduksi blue. Adapun untuk prosedur mentransformasikan variabel-variabel ini dapat ditransformasikan dengan menggunakan model asumsi klasik dengan menerapkan OLS ke dalamnya. Jadi singkatnya, Generalized Least Square ini dan OLS ini adalah sama-sama variabel yang telah ditransformasikan dan memenuhi asumsi-asumsi standar atau asumsi standar dari kuadrat sederhana terkecil. Estimator GLS inilah yang disebut dengan estimator blue. Jika ditanya apa perbedaan antara OLS dan GLS, maka dalam GLS ini kita meminimalkan jumlah kuadrat residualnya
atau RSSS yang diberikan dengan bobot tertentu. Tapi dalam OLS kita tidak meminimalkan RSS yang tidak berbobot atau berbobot sama. Sedangkan pada JLS, bobot pada setiap observasi itu proporsional tergantung terhadap varians tiap observasi tersebut. Dan dalam OLS ini, dalam variabel yang tidak berbobot, maka untuk UI kuadratnya itu akan diasosiasikan sebagai titik A, B, dan C yang akan menerima bobot yang sama dalam meminimalkan RSS. Jadi perbedaan pertama dari OLS dan JLS ini, OLS ini tidak memiliki bobot dan sama rata saja untuk meminimalkan RSS. Sedangkan untuk JLS itu adalah yang mana pembagian bobotnya itu secara proporsional bergantung pada berapa besar observasi itu. Adapun terkhusus untuk satu estimator, yaitu estimator OLS atau weighted least square atau kuadrat terkecil terbobot. Ini hanya khusus dari teknik estimasi yang lebih umum, yaitu JLS. Dalam konteks heteroskedastis ini sendiri, kita dapat memperlakukan istilah OLS ataupun JLS secara bergantian. Selanjutnya yaitu terkait konsekuensi penggunaan OLS pada heteroskedastisitas. Ada dua konsekuensi. Yang pertama yaitu estimator OLS yang memperbolehkan heteroskedastisitas dan estimator OLS yang tanpa menghiraukan heteroskedastisitas. OLS yang memperbolehkan heteroskedastisitas, asumsikan saja kita menggunakan beta 2 dan memperhitungkan heteroskedastisitas ini secara eksplisit. Maka dapat diketahui bahwa interval kepercayaan dan menguji hipotesis dengan uji T ini akan menjadikan F biasa. Dalam uji T dan uji F ini akan memberikan hasil-hasil yang kurang akurat terhadap beta 2 karena terlalu besar. Dan secara statistik juga dapat dikatakan bahwa tidak signifikan karena nilai T lebih kecil daripada nilai sebenarnya. Dan pada kenyataannya interval kepercayaan itu bisa benar-benar dibuat berdasarkan prosedur dari JLS. Baiklah, selanjutnya yaitu konsekuensi penggunaan OLS pada heteroskedastisitas ketika estimasi OLS ini tanpa menghiraukan heteroskedastisitas. Dengan menggunakan software regresi OLS standar dan tidak menggunakan heteroskedastisitas, maka varians varians dari beta B ini merupakan estimator bias, yang mana secara rata-rata estimator ini dapat mengestimasi secara berlebihan
atau terlalu rendah. Kita tidak bisa mengatakan suatu bias itu apakah positif atau negatif, karena hal ini bergantung pada sifat alamiah dari hubungan antara varians, yaitu dari nilai-nilai yang diambil dari variabel penjelas. Singkatnya, ketika kita juga memaksakan untuk menggunakan prosedur pengujian yang terlepas dari heteroskedastisitas, maka apapun yang dicapai itu akan sangat berlebihan, apakah itu terlalu tinggi atau terlalu rendah. Bisa menjadi overestimation ataupun underestimation gitu. Baiklah, selanjutnya pendeteksian heteroskedastisitas ada dua metode, yaitu informal dan formal. Untuk informal sendiri, menggunakan sifat alamiah dari problem. Misalnya dalam data cross section yang mengandung unit-unit heterogen, maka pada data cross section heteroskedastisitas sudah pasti terjadi. Jadi untuk analisis cross section ini harus melibatkan variabel-variabel yang diekspektasikan akan menjadi sampel secara bersama-sama. Contohnya yaitu ketika terjadi regresi, ketika terjadi heteroskedastisitas, maka ada analisis cross section yang melibatkan pengeluaran investasi, penjualan, tingkat suku bunga, dan lain-lain. Dan bisa dikatakan yang menjadi sampel itu perusahaan kecil, menengah, dan besar secara bersama-sama. Adapun untuk metode formal itu ada beberapa uji yang dilakukan. Yang pertama yaitu uji Park, yang mana Park yang merumuskan metode grafis yang menyarankan bahwa varians kuadrat ini adalah sebagian fungsi dari variabel penjelas X. Baiklah, selanjutnya untuk pendeteksian heteroskedastisitas menggunakan metode formal itu ada menggunakan beberapa uji. Seperti yang pertama itu uji Park. Park sendiri merumuskan metode grafis dengan menyarankan bahwa varians itu adalah sebagian fungsi dari variabel penjelas. Dan karena varians umumnya tidak diketahui, maka Park menyarankan untuk menggunakan UI kuadrat sebagai suatu perwakilan ketika melakukan regresi. Apabila variabel secara statistik itu signifikan, maka akan terjadi heteroskedastisitas pada data. Dan jika tidak signifikan, maka kita dapat menerima asumsi heteroskedastisitas. Uji Park ini sendiri memiliki dua tahap. Yang pertama yaitu kita melakukan regresi OLS dengan mengabaikan heteroskedastisitas. Kemudian pada uji yang kedua itu kita melakukan regresi kembali setelah mendapatkan UI kuadratnya.
Namun secara empiris, uji PER ini memiliki beberapa permasalahan. Gottfried berargumen bahwa faktor kesalahan pada variansnya ini tidak memenuhi asumsi-asumsi OLS dan kemungkinan bersifat heteroskedastik. Meski begitu, uji PER ini bisa digunakan sebagai metode eksplorasi yang secara kasarnya saja. Selanjutnya ada korelasi Spearman. Uji korelasi Spearman yang mana memiliki beberapa langkah. Yang pertama yaitu mencocokkan regresi antara data X dan data Y untuk mendapatkan UI-nya. Lalu mengambil nilai absolut dari UI-nya serta menghitung koefisien korelasi Spearman dengan rumus yang telah ditentukan, yaitu YI sama dengan beta 0 ditambah beta 1 dikali XI ditambah UI sebagai standar error-nya. Dan asumsi yang ketiga dan langkah yang ketiga yaitu asumsikan koefisien korelasinya itu 0 dan baru dapat dilakukan uji regresi. Adapun metode formal lainnya yaitu ada metode Gottfried, ada metode White heteroskedastisitas, dan ada metode Concord Bassett. Untuk uji Gottfried ini suatu varians ini memiliki hubungan positif dengan salah satu variabel penjelas dalam model regresinya. Adapun untuk melakukan uji ini dilakukan beberapa langkah. Yang pertama yaitu menyusun peringkat observasi berdasarkan nilai-nilai X dan dimulai dari X yang terkecil, lalu menghitung observasi tengahnya dengan dimana C itu sebagai priori yang terspesifikasi. Jadi ada N dikurang C yaitu kelompok 1 dan N kurang C per 2 itu sebagai kelompok 2 nya. Langkah ketiganya yaitu mencocokkan regresi OLS yang terpisah antara kelompok pertama dan kelompok kedua sehingga memperoleh RSS1 dan RSS2. Lalu selanjutnya menghitung rasio antara RSS1 dengan RSS2. Baiklah, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.